Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, yang kami banggakan, yang kami cintai, sahabat-sahabatku semuanya seperjuangan. Kali ini saya bersama Ustadz Munahar akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ketepatan Menjelaskan tentang Agama Cinta dan Toleransi dari Islam untuk Perdamaian Dunia. Agama pada dasarnya merupakan sebuah jalan yang dipilih manusia untuk mengenal Tuhan. Dalam setiap agama diajarkan doktrin-doktrin tentang ketuhanan, termasuk juga berbuat kebaikan. Setiap individu-individu yang menganut satu agama merupakan satu kesatuan karena memiliki tujuan dan ajaran hidup yang sama. Oleh sebab itu, agama disebut juga sebagai alat yang mampu mempersatukan kelompok-kelompok manusia dalam satuan ikatan yang paling erat melalui model kultus yang sama. Pada perkembangannya, agama tidak hanya disibukkan dengan persoalan-persoalan manusia, tetapi agama juga dituntut untuk menyelesaikan persoalan tentang agama itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemikiran, baik itu terhadap agama lain atau dalam tubuh suatu agama itu sendiri, dan pada akhirnya melahirkan kelompok-kelompok yang memiliki cara pandang berbeda satu sama lainnya. Dalam hal ini, ketegangan antar agama ataupun kelompok akan pecah. Kehadiran agama yang dijadikan sebagai jalan spiritual memiliki dua potensi, yaitu berpotensi sebagai unsur pemersatu dan sekaligus berpotensi untuk memecah belah. Potensi kedua yang dibawa oleh agama seringkali terjadi karena adanya sikap fanatisme dan pandangan sempit terhadap suatu agama. Karakter keberagaman seseorang yang seperti itu disebut Kamal Abdul Mak sebagai fundamentalis. Maka dari itulah Kamal lebih lanjut mengatakan bahwa lahirnya ketegangan dan bahkan konflik sosial berupa kekerasan antara lain dipengaruhi oleh fundamentalisme keagamaan. Kejadian kekerasan atas nama agama tampak memiliki dua karakteristik yang jelas. Pertama, mereka adalah pelaku kekerasan melalui suatu cara yang mengerikan. Kedua, mereka termotivasi oleh agama atau ideologi lainnya untuk membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Kondisi semacam ini tidak sepatutnya dibiarkan begitu saja. Maka hal yang mendasar untuk dilakukan adalah membangun konsep baru yang mampu melahirkan sikap-sikap saling menghargai, lebih mempertimbangkan harmonisasi dan humanisme, cara beragama yang rigid, dogmatis, dan memandang mereka yang berbeda sebagai musuh yang harus ditaklukkan hanya akan membuat kehidupan senantiasa penuh prasangka yang berujung pada permusuhan yang berkelanjutan. Baru-baru ini seorang peacemaker asal Turki, Muhammad Fatullah Gulen, mendedikasikan dirinya melalui upaya-upaya pendidikan atas dasar cinta. Baginya ancaman konflik global akan dapat diantisipasi dengan dialog konstruktif yang penuh cinta kasih. Dialog konstruktif merupakan cara yang efisien agar dapat mewarnai globalisasi dengan lebih sehat. Dialog konstruktif diharapkan mampu melahirkan nilai-nilai universal dan etika kemanusiaan yang dapat mengatasi efek negatif dari globalisasi dan modernisasi. Menurut Gulen, cinta yang tumbuh subur di dalam hati manusia akan membentuk manusia baru yang dipenuhi nilai-nilai spiritual seperti pengampunan, kedamaian batin, keharmonisan sosial, kejujuran, dan kepercayaan kepada Tuhan. Kekerasan sebagaimana yang dicontohkan di atas merupakan akibat dari hilangnya cinta dan kasih sayang di hati manusia. Cinta merupakan satu-satunya alat yang bisa mempersatukan seluruh elemen kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. Gulen menegaskan bahwa Muslim sejati
harus membentuk dan menjaga hubungan sosial yang harmonis antar pemeluk agama, serta memberikan kebebasan berpendapat dan berperilaku sosial sesuai nilai-nilai keberagamaan masing-masing. Yang sekarang adalah biografi Muhammad Fathullah Gulen. Fathullah Gulen lahir pada tanggal 27 April 1941 di Korucuk, sebuah desa kecil di Anatolia yang berpenduduk hanya sekitar 60 sampai 70 kepala keluarga. Desa ini termasuk distrik Hasankal dalam wilayah provinsi Erzurum, Turki Timur. Leluhur Gulen berasal dari distrik Ahlat yang bersejarah dan termasuk dalam wilayah provinsi Bitlis yang terletak di kaki gunung. Sejak umur 20 tahun Gulen menjadi imam di berbagai masjid di Turki. Pada tahun 1965 ia diangkat menjadi khatib senior di Kirkkaleri. Pada tahun 1970, tepatnya ketika dia umur 29 tahun, Gulen bernazar untuk membaktikan dirinya demi berkhidmat di jalan Allah dan kemanusiaan. Pada 3 Mei 1971, Fathullah Gulen ditangkap oleh pemerintah Turki setelah sebelumnya diberikan ultimatum pada 12 Maret berdasarkan tuduhan merencanakan makar dengan cara mengubah landasan sosial politik yang dianut Turki, mengeksploitasi ketaatan masyarakat Turki terhadap Islam, serta menggalang gerakan bawah tanah untuk mewujudkan niat jahat terhadap pemerintah. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi pikiran Gulen adalah Badi'uzzaman Said An-Nursi. Kemudian yang kedua adalah Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi. Kemudian cinta dan persatuan umat. Menurut Gulen, cinta adalah obat mujarab yang mampu menghadirkan kebahagiaan bagi seseorang dan sekelilingnya. Cinta seperti ini disebut Gulen sebagai cinta universal. Cinta universal sebagaimana penjelasan Gulen merupakan alat yang paling tepat untuk mempersatukan masing-masing individu menjadi kelompok-kelompok, perkumpulan, masyarakat, dan semacamnya yang terdiri dari satu kesatuan yang berbeda, baik pemikiran, kecenderungan, kepribadian, asal-usul, dan juga keyakinan. Cinta universal akan saling mendukung satu sama lain, mengobati yang sakit, dan membebaskan yang terbelenggu dalam kesedihan. Humanisme yang merupakan kandungan konsep cinta Gulen menjadikan setiap individu tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Dengan adanya humanisme, maka setiap orang akan mempunyai sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya, tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Bila dikaitkan dengan hal memaafkan, humanisme sangat mendorong individunya untuk saling memaafkan, karena humanisme melihat perbuatan jelek orang tersebut sebagai tindakan yang tidak disengaja dan bukan berangkat dari keinginan mereka. Sikap humanisme atau menghormati satu sama lain akan memberikan kebebasan kepada individu atau kelompok untuk bersikap dan berekspresikan dirinya dalam kehidupan sosial. Bukan bebas dalam arti sebenarnya, tetapi tetap berada pada garis norma-norma yang berlaku. Di sisi lain, altruisme sebagai salah satu kandungan cinta Gulen lahir ketika sikap mengampuni atau memaafkan dan humanisme tertanam kuat dalam hati manusia. Altruisme yang tertanam kuat dalam diri manusia berfungsi untuk mengontrol ego mereka yang berujung pada sikap mengutamakan kepentingan orang lain. Mereka yang memiliki sikap altruis tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan menguntungkan pada diri pribadinya. Mereka lebih senang memilih dicintai orang lain dengan cara hidup untuk kepentingan orang lain tanpa melalaikan atau menganggap remeh kepentingan pribadi yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, individual lifestyle yang akhir-akhir ini telah menjadi tren tidak akan pernah tersentuh oleh mereka. Di samping itu, ilmu pengetahuan sangat diperlukan bagi manusia untuk memperluas cara pandang mereka sehingga bersikap terbuka terhadap suatu perbedaan. Gulen sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sebagai penyokong timbulnya sikap mengampuni, altruis, humanis, dan kasih sayang pada sesama dan alam sekitar. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang mendalam, setiap orang dapat mengetahui, mengenal, dan memahami secara keseluruhan satu sama lainnya, baik terhadap individu ataupun kelompok. Mereka dapat mencari solusi suatu persoalan yang dihadapi dirinya atau orang lain tanpa adanya ilmu pengetahuan yang mendalam.
maka sulit seseorang untuk dapat saling menghormati, menghargai, dan saling tolong-menolong. Karena berangkat dari ketidaktahuan mereka akan pentingnya humanisme dan sikap-sikap perikemanusiaan lainnya. Iman adalah kandungan konsep cinta Gulen yang paling penting. Selain ampunan, humanisme, altruisme, kasih sayang, dan ilmu pengetahuan yang paling penting dari kandungan konsep cinta Gulen adalah iman. Iman yang kuat dalam setiap orang menjadikan mereka lebih bijaksana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Melalui iman seseorang dapat mencintai orang lain karena Tuhan. Dengan senang hati mereka melakukan tindakan saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mengampuni suatu perbuatan kesalahan, dan berlomba-lomba untuk mengutamakan kepentingan orang karena telah menyayangi sesamanya. Iman yang kuat mampu menstabilkan keadaan jiwa manusia sehingga menjadi tenang dalam bertindak. Mereka akan menganggap manusia sama rata, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah kecuali dinilai dengan kadar keimanan. Dalam hal ini hanya Tuhan yang tahu. Demikian sahabat-sahabatku semuanya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz saya, yaitu Ustadz Munahar. Ya, monggo Ustadz Munahar bisa dimulai. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Doktor dan kawan-kawan sekalian, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah diawali oleh sahabat saya. Berikutnya adalah dialog konstruktif. Bagi kalangan Turki, Muhammad Fethullah Gülen dianggap berhasil membawa suasana baru yang positif dalam hubungan antar agama, yaitu Islam, Ortodok Yunani, Ortodok Armenia, Katolik, dan komunitas Yahudi. Upaya ini diakui secara pribadi oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II dalam pertemuan dengan para pemimpin dari berbagai denominasi Kristen. Dalam beberapa pernyataannya, kita dapat membaca bahwa beliau merupakan Muslim pertama yang mengakui kepada publik secara terbuka mengutuk serangan 11 September. Dan sebuah pernyataan yang lain, tak seorang pun harus mengutuk orang lain karena menjadi anggota dari sebuah agama atau mencaci makinya sebagai seorang ateis. Untuk bisa menciptakan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, dan kesatuan dunia, maka perlu adanya dialog konstruktif yang didasari cinta. Merujuk dari Quran Surat Ali Imran 159, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kalian dalam urusan itu. Maka Muhammad Gülen berpandangan bahwa musyawarah atau dialog adalah jalan yang paling tepat. Melalui dialog, maka akan menemukan suatu titik di mana segala dari permasalahan dapat dijelaskan dan ditemukan solusinya. Untuk mewujudkan dialog seperti itu, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melupakan masa lalu, mengabaikan argumen yang menimbulkan polemik, dan memprioritaskan masyarakat umum daripada kepentingan suatu kelompok. Berikutnya adalah dalam slide ini kami berikan gambaran tentang lembaga pendidikan sebagai ide atau gagasan pemikiran untuk mengkreatkan pemikiran-pemikiran besar dari Gülen ini. Pengadaan lembaga pendidikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan untuk semua kalangan yang dilakukan oleh Gülen merupakan salah satu aksi nyata untuk membentuk kepribadian anak bangsa yang cinta terhadap perdamaian. Visi perdamaian yang digagas oleh Gülen merupakan rencana jangka panjang yang dimulai oleh Gülen bukan untuk dirinya, tetapi untuk kemaslahatan manusia. Dua faktor yang sangat memotivasi Gülen untuk melakukan tindakan nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah sifat kemanusiaan berbanding lurus dengan kemurnian emosi. Jika manusia tidak melatih pikirannya untuk berbuat baik seperti
menanamkan nilai-nilai kode etik dalam dirinya, maka yang akan terjadi adalah yang terburuk. Manusia tidak ubahnya seperti hewan yang berakal. Kemudian yang kedua, perbaikan kondisi masyarakat hanya dapat dilakukan dengan mengangkat generasi muda ke derajat kemanusiaan, bukan dengan memberantas mereka yang berada di jalan yang keliru. Dua poin tersebut hanya bisa dibenahi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara memberikan pendidikan seoptimal mungkin. Menurut Gulen, untuk mengetahui alasan mengapa generasi muda saat ini gemar melakukan keburukan dan adanya pejabat-pejabat yang kurang kompeten pada pekerjaannya adalah dengan melihat kondisi sosial dan politik 25 tahun yang lalu. Begitupun sebaliknya, pendidikan, pola sosial dan politik yang terjadi sekarang akan tergambar pada generasi muda 25 tahun mendatang. Maka dari itu, untuk melihat masa depan yang lebih cerah, setiap individu harus mengayomi generasi muda dimulai dari sekarang. Pak Doktor dan kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya adalah Gulen Movement atau yang mungkin dikenal di Turki itu sebagai Hizmet. Gulen merupakan seorang ulama, sufi dan tokoh perdamaian yang sangat disegani, bukan hanya oleh kalangan muslim dunia, tetapi juga kalangan non-muslim. Pemikirannya yang moderat sangat diterima oleh semua orang sebagai penyeimbang pemikir-pemikir muslim yang radikal. Pemikiran-pemikirannya yang mudah diterima oleh semua kalangan menjadikan dirinya sebagai orang yang sangat diidolakan, terutama bagi orang-orang yang sangat menginginkan perdamaian. Bagi mereka, Gulen merupakan sosok yang sangat menginspirasi. Orang-orang yang terinspirasi oleh pemikiran Gulen bersatu dan melayani masyarakat dengan tanpa pamrih. Mereka menamai dirinya sebagai Hizmet. Namun, orang-orang menyebutnya sebagai Gulen Movement. Adanya gerakan Hizmet yang dipelopori Gulen merupakan bentuk nyata altruisme yang terkadang dalam konsep cinta Gulen. Gerakan Hizmet yang dipengaruhi oleh pemikiran Gulen pada perkembangannya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan mengoperasikan kurang lebih 1.000 sekolah di 130 negara. Media massa, media cetak, elektronik, perkumpulan-perkumpulan pelajar dan kelompok-kelompok lobi bahkan membantu berdirinya asosiasi wartawan dan penulis. Ini di Turki kira-kira pada tahun 1994. Cinta dan kepatuhan kepada Tuhan merupakan kebaikan dan kehormatan yang sangat besar menurut Gulen. Hal ini dapat dihayati melalui gaya hidup, antara lain melayani atau hizmet umat, membimbing orang lain, menyarankan orang untuk memahami Al-Quran, mempelajari tanda-tanda ketuhanan dalam segala aspek kehidupan dengan cara membaca secara terus-menerus, meyakinkan kekuatan doa, dan berusaha mengembangkan keahlian orang lain. Inilah yang disebut sebagai gaya hidup sufi dalam pandangan Gulen. Menurut Gulen, untuk mencapai pada kebenaran absolut adalah dengan melakukan aksi sosial kultural dan tindakan nyata lainnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh cinta kasih. Melalui ajaran tasawuf seperti inilah, Gulen kemudian menjadi sosok bijaksana yang berupaya memahami setiap perilaku manusia yang cenderung anarkis, egosentris, bahkan mengarah kepada sifat-sifat vandalisme. Yang terakhir, sebagai penutup atau mungkin sebuah kesimpulan terkait dengan makalah atau presentasi Cinta sebagai Religious Peace Building, perspektif Muhammad Fethullah Gulen ini sebagai sebuah pikiran-pikiran besar dari beliau. Di antaranya adalah yang pertama,
cinta yang hadir dalam setiap diri manusia sepatutnya dipelihara dan dipupuk. Cinta universal akan menggiring seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan hidup, baik untuk pribadi maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua, dialog konstruktif yang didasarkan kepada cinta sebagai cara yang paling baik dalam menyelesaikan segala macam persoalan yang begitu kompleks. Yang ketiga, seluruh umat manusia dari berbagai perbedaan, baik itu keyakinan, budaya, peradaban, suku, warna kulit, dan negara sama-sama mencita-citakan perdamaian sebagai pilihan hidup. Mereka hanya belum menemukan jalan yang pasti untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Dengan konsep cinta yang digagasnya, manusia akan mampu mengikuti arus zaman dan waktu yang terus berjalan. Demikian Pak Dokter dan kawan-kawan sekalian, presentasi atau materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya Munahar dan Ustadz Abdul Dzil Jalali wal Ikram mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, sebagai penutup atau mungkin sebuah kesimpulan terkait dengan